Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai Zero Trust Arsitektur, yaitu sebuah pendekatan keamanan jaringan modern yang menekankan prinsip Never Trust, Always Verify. Konsep ini hadir sebagai solusi atas meningkatnya ancaman cyber di era digital saat ini. Slide selanjutnya, untuk pendahuluan, perkembangan teknologi informasi telah mendorong organisasi untuk beralih ke sistem digital yang lebih terbuka, seperti cloud computing dan akses jarak jauh. Di sisi lain, kondisi ini juga meningkatkan potensi risiko keamanan, sehingga diperlukan sistem pengamanan yang lebih adaptif dan komprehensif. Slide selanjutnya, latar belakang. Model kerja berbasis cloud dan remote access menyebabkan batas jaringan internal dan eksternal menjadi semakin kabur. Penggunaan dapat mengakses sistem dari berbagai lokasi dan perangkat, yang membuat pendekatan keamanan tradisional menjadi kurang relevan dan rentan terhadap serangan. Slide keempat ada keamanan jaringan tradisional. Pada sistem keamanan konvensional, jaringan internal dianggap aman dan terpercaya. Keamanan difokuskan pada perimeter jaringan menggunakan firewall. Namun, ketika penyerangan berhasil melewati pertahanan awal, sistem tidak memiliki mekanisme pembatasan yang cukup untuk mencegah penyebaran serangan. Dan selanjutnya ada permasalahan utama, yaitu permasalahan utama dari keamanan tradisional meliputi kurangnya kontrol akses yang detail, minimnya pemantauan aktivitas pengguna secara berkelanjutan, serta tingginya risiko serangan dari dalam organisasi atau insiden threat. Slide ke-6 ada pengertian Zero Trust. Zero Trust merupakan model keamanan yang tidak memberikan kepercayaan otomatis kepada pengguna maupun perangkat. Setiap permintaan akses harus melalui proses verifikasi, tanpa memandang apakah permintaan tersebut berasal dari dalam atau luar jaringan. Slide ke-7. Prinsip dasar Zero Trust. Zero Trust arsitektur dibangun atas 3 prinsip utama. Yang pertama, setiap akses harus diverifikasi secara eksplisit. Kedua, hak akses diberikan seminimal mungkin sesuai kebutuhan pengguna. Ketiga, sistem selalu mengasumsikan adanya potensi serangan, sehingga pengamanan dilakukan secara berkelanjutan. Slide ke-8, komponen utama Zero Trust. Zero Trust didukung oleh beberapa komponen utama, yaitu Identity and Access Management, Multi-Factor Authentication, keamanan perangkat, microsegmentation, serta monitoring dan logging yang berkelanjutan. Slide ke-10, Identity dan Access Management. IAM berfungsi untuk mengelola identitas pengguna dan menentukan hak akses berdasarkan peran. Dengan penerapan IAM, setiap pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, slide ke-11, Multi-Factor Authentication. Multi-Factor Authentication menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan mengombinasikan lebih dari satu metode autentikasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pencurian akun dan akses tidak sah. Slide ke-12 ada microsegmentation.
Sebentar. Microsegmentation membagi jaringan menjadi segmen-segmen kecil dengan kebijakan akses yang terpisah. Pendekatan ini bertujuan untuk membatasi pergerakan penyerangan apabila terjadi pelanggaran keamanan. Slide 14, Continuous Monitoring. Zero Trust melakukan pemantauan aktivitas secara real-time. Jika terdeteksi perilaku yang tidak normal, sistem dapat segera mengambil tindakan seperti membatasi atau memutus akses. Slide ke-15, contoh penerapan. Sebagai contoh, pada sistem akademik kampus, mahasiswa, dosen, dan admin memiliki hak akses yang berbeda. Setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai perannya, dan seluruh aktivitas dicatat serta dipantau. Selanjutnya, slide selanjutnya, keunggulan Zero Trust. Keunggulan Zero Trust meliputi peningkatan keamanan sistem, dukungan terhadap lingkungan cloud dan kerja jarak jauh, serta kontrol akses yang lebih terstruktur dan terperinci. Selanjutnya ada tantangan implementasi. Meskipun memiliki banyak keunggulan, Zero Trust juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan perencanaan yang matang, investasi awal yang relatif besar, serta perlunya perubahan budaya keamanan dalam organisasi. Dan terakhir kesimpulannya, Zero Trust arsitektur merupakan pendekatan keamanan modern yang relevan untuk menghadapi tantangan digital saat ini dengan prinsip Never Trust, Always Verify. Zero Trust mampu meningkatkan perlindungan sistem dan data secara menyeluruh. Dan demikian penjelasan mengenai Zero Trust arsitektur. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan keamanan modern di era saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.